Anggota polisi dari unit Vice Control Polres Jakarta Barat menggerebek tempat judi online di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Utara. Petugas berhasil masuk ke dalam kamar apartemen dan langsung menginterogasi seorang pelaku. Pelaku diduga sebagai pengendali permainan judi online. Polisi juga mendapati salah satu kamar yang tengah dioperasikan untuk judi online. Usai ditemukan bukti kuat, polisi kemudian memborgol kedua tangan pelaku dan melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan lain. Dari kamar apartemen ini, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat-alat elektronik yang digunakan untuk mengendalikan judi online. Untuk kepentingan pemeriksaan dan penyelidikan, pelaku bersama barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya kembali hadir di iNews Pagi ini, Galuh. Selamat datang kembali, Bayu. Ya, pemirsa, dan iNews Pagi pun kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Galuh Pandu. Dan saya, Bayu Pradana. Pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan membobol sebuah konter HP dengan menjebol plafon di lantai 2 toko. Pelaku mencuri 7 unit handphone serta uang tunai di brankas nilai 29 juta rupiah. Inilah rekaman video CCTV saat seorang pria melakukan aksi pencurian di salah satu konter penjualan HP di Jalan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah baju dari lantai 2 konter, kemudian turun ke lantai 1. Setelah itu, pelaku lalu menuju ke receiver CCTV dan melakukan pengerusakan sebelum melakukan aksi pencurian. Pasca kejadian ini, pihak Polrestabes Makassar bersama Polsek Rapocini telah menerima laporan dari korban. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mendapat sebuah plafon di lantai 2 telah dijebol oleh pelaku dan berhasil masuk ke dalam konter HP. Menurut salah seorang karyawan, selain mengambil 7 unit handphone, pelaku juga merusak brankas dan berhasil mengambil uang tunai senilai 29 juta rupiah lalu kabur. Kalau yang sudah dari kemarin dia ambil 29 juta ya? Itu apa yang hilang? Stok sama uang. Apa stok HP? Iya, stok HP. Kurang lebih berapa? Stok HP ada 7. Adapun ciri-ciri pelaku sementara dalam DPO dan yang bersangkutan berinisial H. Pihak kepolisian yang telah mengidentifikasi pelaku masih melakukan pengejaran terhadap pria yang telah dikantongi identitasnya ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Polres Metro Tangerang Kota menetapkan 3 orang tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur di Yayasan Panti Asuhan Pinang, Kota Tangerang. 2 dari 3 tersangka sudah ditangkap, sementara 1 orang masih buron. Kedua tersangka yakni ketua yayasan inisial S dan pengasuh yayasan inisial YB, sementara YS masih diburu polisi. 2 tersangka ditetapkan setelah jalani pemeriksaan, sementara 1 tersangka masih diburu polisi. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan saat ini ada 12 korban, namun baru 7 orang yang membuat laporan secara resmi. Korban termuda berusia 8 tahun dan korban paling tua berusia 30 tahun. Zain juga menyebut di panti asuhan tersebut ada 2 balita, namun belum diketahui apakah menjadi korban atau tidak. Pelaku ini kita sangkakan dengan persangkaan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual
dan atau perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dalam pasal 76E dan 76I Yungto pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dan atau pasal 289 KUHP. Kemudian upaya-upaya yang akan kita lakukan ke depan untuk memaksimalkan penyidikan yang kita lakukan maupun pengembangan perkara ini, yang jelas satu, kita akan membuat posko pengaduan di unit PPA Polres Metro Tangerang Kota, dan kita juga membuat WA pengaduan di 0822 110 0110. Sebelumnya pemirsa, ratusan warga Kunciran Indah Pinang, Kota Tangerang menggeruduk panti asuhan yang dimiliki tersangka pencabulan. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap oknum pengurus yayasan yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Warga Kunciran Indah Pinang, Kota Tangerang berbondong-bondong mendatangi Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Aksi ini dilakukan setelah polisi menetapkan 3 tersangka yang merupakan oknum pengurus panti asuhan atas tindakan pencabulan terhadap anak asuh yang mencari perlindungan di yayasan tersebut. Warga kecewa atas tindakan yang dilakukan ketua yayasan dan 2 orang pengurus lainnya atas tindakan keji mereka terhadap anak yatim yang tinggal di panti tersebut. Sementara itu, Dinas Sosial Kota Tangerang segera memindahkan belasan anak yatim yang masih tinggal di yayasan tersebut ke rumah penampungan sementara untuk diberikan trauma healing. Anak-anak diberi kegiatan trauma healing hingga pemeriksaan kesehatan mulai dari kesehatan fisik hingga tes sampel darah. Pejabat Wali Kota Tangerang, Nurdin, memastikan operasional Yayasan Panti Asuhan tidak berizin atau ilegal. Sekarang sedang ada proses untuk trauma healing, ya, pemeriksaan kesehatan dan juga tes psikotes ya untuk melihat kejiwaan. Nah, untuk hasil akhir mungkin kita masih menunggu kerja dari teman-teman, tetapi secara visual kita lihat anak-anak sudah mulai baik gitu ya. Pemerintah daerah akan merawat anak-anak hingga trauma mereka hilang dan dipastikan seluruh anak dalam kondisi sehat. Nantinya anak-anak akan dikembalikan kepada orang tua atau dititipkan kepada panti asuhan resmi yang mengantongi izin operasional. Totalnya ada 18 anak di Panti Asuhan Darussalam An-Nur. 12 anak telah dievakuasi, 4 anak di tangan relawan, dan 2 balita dititipkan di pondok pesantren. Pemirsa, 2 orang kakek tega memperkosa cucu kandungnya sendiri yang masih berusia 11 tahun. Kejadian ini terkuak setelah kakak korban melapor ke wali kelas. Tim Reskrim Polsek Cililin dan Polres Cimahi menangkap 2 pria lansia yang merupakan pelaku pemerkosaan. Mirisnya korban dari kedua pelaku ini adalah cucu kandungnya sendiri. Korban mulai diperkosa sejak bulan November tahun lalu. Sebelumnya, korban tinggal bersama pelaku karena dititipkan ibunya yang bekerja sebagai TKI. Dari mana Pak? 2 bulan. Dari 2 bulan yang lalu. Dari bulan? Bukan 2 bulan yang lalu, betul udah setahun. Dari setahun yang lalu. Udah berapa kali? 4 kali. Kok kenapa Bapak tega gitu melakukan itu? Hilap 4 kali, ya. Tinju Pak. Korban itu diiming-imingi uang. Ya, kemudian pelaku setelah memberikan, kemudian melakukan perbuatan yang tidak atau pencabulan itu dilakukan di rumahnya pelaku. Kemudian untuk yang terbaru ya, yang saudara L itu dilakukan di rumahnya juga. Itu karena dia merasa bahwa korban itu tinggal di rumahnya.
Ya, perlu diketahui bahwa korban ini tinggal bersama mereka karena dititipi oleh ibunya, di mana bapaknya sudah meninggal. Ya. Kemudian ibunya sedang menjadi TKW. Tidak tahan menjadi sasaran nafsu bejat kedua kakeknya, korban memberanikan diri menceritakan ke kakak dan wali kelas sekolahnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini ditahan dan dijerat pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. 3 rumah di Jalan Kasuari, Kota Dumai, Riau terbakar. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Kebakaran yang menghanguskan 3 unit rumah di kawasan Jalan Kasuari, Kota Dumai, Riau membuat kaget warga sekitar. Pasalnya, api yang diduga muncul akibat hubungan pendek arus listrik tiba-tiba membesar dari salah satu rumah. Lokasi yang berada di tengah permukiman padat penduduk dan material rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat merambat. 2 unit mobil pemadam yang diterjunkan ke lokasi berusaha melokalisir api agar tidak menjalar ke rumah lainnya. Api dapat padam setelah kawasan tersebut diguyur hujan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi pun kini masih menyelidiki terkait penyebab kebakaran. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Sepekan pencarian, tim SAR gabungan belum berhasil menemukan pendaki asal Jakarta yang terjatuh di Gunung Rinjani. Proses pencarian diperpanjang hingga 3 hari ke depan dengan mengerahkan drone dan personil SAR. Sepekan sejak dinyatakan hilang, tim SAR gabungan belum berhasil menemukan pendaki asal Jakarta, Kahifat Raffi Mubarok yang jatuh di Gunung Rinjani. Tim SAR memperpanjang waktu pencarian dari 8 hingga 10 Oktober dengan fokus pencarian di sekitar Danau Segara Anak. Selama pencarian, tim SAR gabungan juga mengerahkan drone untuk menyisir area yang sulit dijangkau. Selain itu, 2 personel juga ditugaskan menuruni jurang hingga kedalaman 500 meter untuk mencari korban. Pencarian atas nama Kahifat itu kita menggunakan drone thermal. Itu dari pertigaan menuju arah puncak. Kita menyisir sebelah kanannya, jadi mengarah jika ada jatuh itu mengarah ke sisi danau. Jadi di sana kita penyisiran yang dicurigai di sekitar area-area tebing itu sejauh hingga 1 sampai 1,2 km begitu. Kami jatuh ke bawah sono, Yan. Jatuh bawah sono. Korban selamat. Sebelumnya pada 28 September lalu, Kahifat Raffi Mubarok bersama 12 rekannya mendaki Gunung Rinjani. Korban dan rekannya Muhammad Afifah Reza terpisah dari rombongan karena diduga salah jalur hingga terprosok ke jurang Punggung Pelawangan pada 29 September. Reza yang berpegangan pada kayu dilaporkan selamat, sementara korban yang berpegangan pada batu terlepas hingga dilaporkan hilang. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pendaki wanita yang dinyatakan hilang di Gunung Slamet Purbalingga, Jawa Tengah ditemukan selamat. Korban ditemukan setelah hilang selama 2 hari. Tangis haru keluarga pecah usai tim SAR gabungan dibantu Polri, TNI, dan warga Dukuh Bambangan, Desa Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah berhasil mengevakuasi Naomi Daviola, pendaki asal kota Semarang yang sempat dinyatakan hilang selama 2 hari di Gunung Slamet. Sebelumnya Naomi bersama rombongan sebanyak 40 pendaki berangkat pada Sabtu malam 5 Oktober 2024. Sesuai rencana, seluruh pendaki kembali lagi ke base camp Bambangan hari Minggu malam 6 Oktober 2024. Namun Naomi dinyatakan hilang dan dilaporkan ke pihak base camp Bambangan pada Senin siang dan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat pada Selasa siang. Berkat dengan kerjasama tim
dan konsolidasi dan koordinasi yang baik antar tim. Jadi koordinasi yang baik ini akhirnya menghasilkan hasil yang baik, dan alhamdulillah saudari Naomi walaupun bertahan untuk 2 hari 2 malam di atas gunung, tetapi bisa pulang dengan selamat. Itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa, bisa ditemukan oleh tim. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Purbalingga untuk penanganan medis. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan guru di Bojonegoro, Jawa Timur menangis saat berunjuk rasa menuntut kesejahteraan mereka. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Kembali menyaksikan iNews Pagi, pemirsa. Ratusan guru di Bojonegoro, Jawa Timur menangis saat berunjuk rasa menuntut kesejahteraan mereka. Mereka berharap agar pemerintah bisa mengabulkan tuntutan para guru. Ratusan guru di Bojonegoro, Jawa Timur menangis saat berunjuk rasa. Momen itu terjadi ketika mereka mendengarkan orasi dan lagu himne guru saat menggelar aksi di depan kantor pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Selasa siang. Para guru ini berunjuk rasa menuntut kesejahteraan mereka. Keputusan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan memperbolehkan keikutsertaan serta lulusan passing grade tahun 2023 mengikuti seleksi P3K tahun 2024 tanpa tes dan mendapatkan prioritas. Yang kedua, menghapus diskriminasi dan stigma yang tidak sehat membedakan guru swasta dan guru negeri di Pemkab Bojonegoro. Dan yang ketiga, kami ingin mengangkat profesi guru lulusan passing grade tahun 2023 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu. Setelah beberapa jam berorasi, peserta aksi akhirnya ditemui oleh penjabat Bupati Bojonegoro, Adrianto. Ia menyebut akan memperjuangkan apa yang disampaikan para guru. Saya janji, saya yang akan datang ke Kemenpan. Saya tidak hanya akan kirim surat. Dulu kita kirim surat, tapi ternyata harapannya tidak sesuai harapan. Jadi saya akan kirim surat ke Kemenpan. Saya akan secara pribadi ketemu dengan pejabat di Kemenpan, menyampaikan aspirasi ibu-ibu semua. Gitu ya. Para guru berharap agar pemerintah bisa mengabulkan tuntutan para guru. Karena selama ini mereka mendapatkan upah mengajar jauh dari kata layak. Bahkan ada yang hanya ratusan ribu per bulan, meski sudah mengajar selama puluhan tahun. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Sementara itu, tangisan juga mewarnai rapat audiensi antara Solidaritas Hakim Indonesia dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa kemarin. Komisi 3 DPR RI menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa pagi. Audiensi digelar untuk mendengarkan keluhan dari Solidaritas Hakim Indonesia tentang kesejahteraan hakim yang terabaikan selama 12 tahun. Gaji dan tunjangan hakim tidak mengalami kenaikan selama lebih dari 1 dekade. Di hadapan jajaran Komisi 3 DPR, sejumlah hakim pun menyuarakan keluh kesahnya. Bahkan salah satu perwakilan, Aji Prakoso, Hakim Pengadilan Negeri Sampang, menangis, menceritakan kesulitan yang dihadapi keluarganya karena keterbatasan ekonomi. Sebelum di Madura, saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung Timur. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan
rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Dan ini tidak sedikit yang dirasakan oleh rekan-rekan hakim. Tidak sedikit yang harus berpisah. Akhirnya bercerai dengan pasangannya karena persoalan ekonomi ini. Mungkin yang masyarakat tahu, gaji di atas 10 juta itu sudah sangat besar. Tapi bagaimana dengan, kami sadar ekonomi masyarakat juga tidak sedang baik-baik. Kami tidak ingin minta menjadi kaya raya, tidak. Tidak sama sekali kami tidak minta kaya raya, tidak. Bahkan dari naskah kebijakan yang kami ajukan, draft perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, kami hanya meminta besaran kenaikan 142%. Tidak ada setengahnya dari 300% kenaikan gaji pegawai Kementerian Keuangan. Padahal ancaman terhadap keamanan kami, ancaman terhadap jiwa kami, jiwa keluarga kami itu nyata di depan mata. Saya pernah menangani perkara pembunuhan, bolak-balik rumah diintai, posisi saya harus nginap di kantor karena harus mendraft putusan. Istri dengan 3 orang anak kecil, tidak punya ART karena keterbatasan ekonomi, menyampaikan, ya, rumah bolak-balik didatangi orang malam-malam, pintunya juga digedor. Ini kondisi nyata. Sebanyak 148 perwakilan hakim dari seluruh wilayah di Indonesia hadir dalam audiensi bersama Komisi 3 DPR RI. Kepada pemerintah, hakim menuntut kenaikan gaji sebanyak 142% setelah tidak adanya peningkatan maupun penyesuaian gaji dan tunjangan hakim selama 12 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selama 12 tahun, gaji dan tunjangan hakim di Indonesia tidak mengalami kenaikan. Inilah yang memicu aksi cuti massal tanggal 7 hingga 11 Oktober oleh Solidaritas Hakim di Indonesia. Dan tunjangan hakim dengan 3 dan kisarannya jika Ya, berikut pemirsa rincian gaji dan tunjangan hakim golongan 3 dan kisarannya jika dinaikkan 142% berdasarkan tuntutan yang disuarakan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, hakim golongan 3 dengan masa kerja 0 hingga 5 tahun rentang gaji pokok berkisar dari 2.064.100 hingga 4.294.100. Lalu tunjangan hakim pratama maksud kami untuk pengadilan kelas 2 di angka kurang lebih 8,5 juta. Dengan demikian gaji yang diterima berkisar 10 juta hingga 15 juta. Dalam tuntutannya, Solidaritas Hakim Indonesia menyampaikan dengan rata-rata inflasi 4,1% setiap tahun, gaji dan tunjangan hakim yang layak untuk tahun 2024 adalah naik 142% dari yang berlaku saat ini. Maka gaji dan tunjangan hakim terutama golongan 3 menjadi A. Golongan 3, masa kerja 0 hingga 5 tahun, rentang gaji pokok 2.931.022 hingga 7.057.400. Tunjangan pengadilan kelas 2 kurang lebih 20 juta, take home pay atau gaji yang diterima 17,5 juta hingga 35 juta. Pemirsa, di tengah rapat audiensi antara Solidaritas Hakim Indonesia dengan Komisi 3 DPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menelpon langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo pun menegaskan akan menyejahterakan para hakim dan menaikkan gaji mereka. Rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu dan
ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai, sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi, dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara. Marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak, bayar kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu. Yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kita harus bersatu. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Rencana Prabowo menaikkan kesejahteraan para hakim setelah dilantik jadi presiden disambut gembira oleh para hakim yang mengikuti audiensi di DPR. Seorang hakim perempuan mengumandangkan takbir dan hakim yang lain tampak menangis dan dipeluk oleh rekannya. Sementara hakim lain yang juga mengikuti audiensi merasa lega usai mendengarkan janji Prabowo tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. KPK tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai tersangka dan telah menahan 6 orang tersangka. KPK mengamankan uang tunai sebesar 10 miliar rupiah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kalimantan Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Namun Sahbirin belum berhasil ditangkap dan KPK masih melakukan pengejaran. KPK telah menahan 6 orang tersangka termasuk pihak swasta karena terbukti melakukan dan menerima suap. Mereka ditahan selama 20 hari ke depan. Kemudian disepakati atas peristiwa tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025 dan sepakat bahwa perkara ini untuk dinaikkan ke tahap penyidikan terhadap pertama saudara SHB, 2 saudara SOL, 3 saudara YUL, 4 saudara AMD, 5 saudara FEB. Presiden Joko Widodo mengaku senang karena proses transisi ke pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto berjalan dengan mulus. Jokowi menceritakan Prabowo kerap aktif mengikuti sejumlah rapat, baik itu rapat terbatas hingga rapat paripurna semenjak ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih. 12 hari lagi transisi kepemimpinan nasional akan terjadi. Tanggal 20 Oktober yang akan datang, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang saya senang, sejak beliau terpilih sebagai presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul
secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Hampir di setiap rapat paripurna, rapat terbatas apapun topiknya, Pak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya untuk urusan pertahanan, tapi setelah menjadi presiden terpilih, di semua rapat terbatas, rapat paripurna selalu hadir, sehingga rencana-rencana untuk program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo itu betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang sekarang. Dalam dialog rakyat bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, politisi maksud kami P3 Romahur Muzi mendorong semua pihak untuk mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo dan Gibran. Sementara pengamat hukum tata negara Refli Harun menilai oposisi diperlukan dan dinilai sangat penting dalam berdemokrasi. Kita harus menghormati presiden kenegaraan kita yang sudah berlangsung beberapa saat setelah reformasi ini, bahwa beberapa periode transisi ke arah presiden baru selalu berjalan mulus, setidaknya secara konstitusional. Dan itulah yang kita harapkan akan kita jalankan juga pada tanggal 20 Oktober nanti. Yang kedua, bahwa kemudian gagasan-gagasan presiden baru ini akan menjadi nyata pada saat beliau menjabat, itu pun juga harus kita dukung. Kenapa? Karena kalau belum bekerja saja kita sudah pesimis, bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada presiden untuk bekerja? Oke. Dan ini saya kira fair, karena presiden baru adalah harapan baru. Jadi nggak ada yang salah dengan itu ya? Tidak ada yang salah dengan itu. Kalau Bung Refli tadi bilang, ya yang dulu-dulu juga awalnya senang-senang semua, optimis semua, tapi akhirnya kecewa. Kalau Pak Prabowo beda atau gimana nih? Sama saja sebenarnya soal mekanisme rotasi kita suka dan tidak suka. Karena itu selera. Dan selera itu kan betul-betul tidak abadi. Dia kan akan berkembang dengan berkembangnya waktu. Kita tahu persis di dalam Islam misalnya, kekuasaan itu kan dipergilirkan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi kekuasaan itu dipergilirkan. Hari ini Pak Jokowi akan berakhir dan Pak Prabowo akan datang. Mari kita sambut ini dengan optimisme. Kenapa? Karena pekerjaan rumah kita untuk ke depan membuat bangsa ini naik di antara bangsa-bangsa dengan segudang persoalan yang tadi sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Said Didu, itu begitu besar. Jadi kalau energi kita 10 tahun kemarin itu habis dengan konflik horizontal antara buzzer dengan para influencer, dengan antara buzzer dengan para public figure begitu ya. Mari itu kita sudahi dan kita sampaikan itu kepada Pak Prabowo. Sepemahaman saya, karena 2014 lalu saya juga menjadi salah satu wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo. Pak Prabowo itu orang yang apa adanya, bukan orang yang suka dengan aneka citra. Jadi kalau suka dengan saya, pilihlah. Kalau tidak suka, ya sudah. Secara batin tentu berbeda ketika kita bicara soal individu. Silakan. Pak Prabowo itu kalau kita lihat, memaafkan Pak Jokowi saja bisa, bahkan bergabung. Ya setelah betapa serangan pada tahun 2019, karena saya juga berada di tim inti Pak Jokowi pada waktu itu, luar biasa kepada Pak Prabowo. Kita ingat pada waktu debat. Sorry Bung Romi, ya. Pak Prabowo memaafkan Jokowi atau Jokowi yang memaafkan Pak Prabowo? Mana sebetulnya yang terjadi? Saya kira yang ada saling memaafkan. Karena kalau Pak Jokowi tidak memaafkan, dia tidak akan menggandeng Pak Prabowo. Sebaliknya kalau Pak Prabowo tidak memaafkan, dia tidak akan mau bergabung. Dan apa yang ini saya nyentil sedikit. Apa hebatnya orang yang bergabung dengan pemerintahan? Itu kan sama-sama mendapatkan kenikmatan. Yang hebat itu kalau tetap stay di oposisi. Jadi kalau misalnya Anda nih ya, mau stay di oposisi, itu baru saya hargai. Kalau cuma melipir pemerintahan tuh semua orang mau suka. Ya kan? Nggak ada orang yang tidak suka dengan kekuasaan. Tetapi masalahnya adalah kita secara sadar harus ada yang mampu dan mau berani berada di luar kekuasaan.
Presiden Joko Widodo mengungkap setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, dirinya langsung pulang ke kediaman pribadinya di Solo pada sore harinya. Terkait kemungkinan mendampingi Prabowo saat pelantikan di DPR, Jokowi membuka peluang tersebut. 20 Oktober, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dan akan memimpin dalam 5 tahun ke depan. Presiden Joko Widodo mengungkap setelah pelantikan Prabowo, dirinya akan pulang ke kediaman pribadinya di Solo pada sore harinya. Dirinya juga mengatakan keinginan sederhananya untuk beristirahat setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Mengenai kemungkinan dirinya mendampingi Prabowo saat pelantikan di DPR, Jokowi membuka peluang tersebut. Setelah tanggal 20 Oktober, Pak, 20 Oktober Bapak langsung pulang ke Solo atau bagaimana, Pak? Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan ngapain Pak setelah pelantikan, Pak? Setelah pensiun, setelah lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain, Pak? Ada kegiatan khusus yang akan pulang ke Solo dulu. Liburan pulang ke Solo dulu. Terima kasih, Bapak. Tidur. Pemirsa, dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Seperti dari relawan Rampai Nusantara yang berkomitmen mengawal pemenangan 1 putaran. Kesenian khas Betawi Palang Pintu menyambut dengan meriah kedatangan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil di posko relawan Rampai Nusantara Cipinang, Jakarta Timur. Kedatangan mantan gubernur Jawa Barat ini untuk meninjau secara langsung kegiatan pengecekan kesehatan gratis yang digelar relawan Rampai Nusantara. Dalam kegiatan ini, Kang Emil juga menerima dukungan dari relawan Rampai Nusantara yang siap memenangkan pasangan Ridho di Pilgub Jakarta. Nah, salah satunya adalah organisasi Rampai Nusantara yang secara nasional sudah besar untuk wilayah Jakarta memberikan dukungan. Bahkan Pak Mardiansyah menyampaikan pernah mendeklarasikan jauh-jauh sebelum saya berjodoh di Jakarta. Saya haturkan terima kasih, salah satu program sosialisasinya sambil menolong masyarakat ya dalam bentuk yang namanya pengobatan gratis. Yang insya Allah nanti ke depannya Rampai Nusantara akan terus memberikan layanan masyarakat terutama di kesehatan ya, tentang pengobatan gratis. Karena menurut kami kalau Bang Ridwan Kamil jadi gubernur Jakarta nanti sudah membangun kotanya maju pesat, warganya juga harus sehat. Pada kesempatan lain, Ridwan Kamil juga mengisi kampanyenya dengan berziarah ke makam pahlawan Pangeran Jayakarta di Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Berdirinya Jakarta, adanya Jakarta adalah pendiri Pangeran Jayakarta, Wijaya Krama. Jadi menghormati Pak Ridwan ini, menghormati pahlawan, menghormati karuhunnya, menghormati sejarahnya. Ya, jadi kami sambut dengan baik. Selain napaktilas terhadap sosok pendiri Jakarta, pasangan Ridho juga diminta pengurus untuk melanjutkan proyek perluasan lahan makam Pangeran Jayakarta yang selama ini prosesnya sempat tertunda. Dari Jakarta, Rian Rahman, Ilham Zakasi, iNews melaporkan. Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis malam datang. Dan bagaimana peluang timnas dengan adanya kekuatan baru dari 2 pemain naturalisasi yaitu Miss Hilhers dan Eliano Renders? Berikut wawancara kami dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji dan pengamat sepak bola M. Kusnaini atau Bungkus. Oke, tapi dari pengalaman dengan pemain-pemain naturalisasi sebelumnya, Pak Sumarji, bagaimana strategi yang diterapkan oleh manajer, oleh coach, dan juga tim untuk bisa mempercepat proses adaptasi ini? Saya kira kalau adaptasi itu memang butuh proses, tetapi kebetulan di kita ini sudah terbiasa, boleh dikatakan hanya kumpul 4 hari saja kita intensitas ketemunya kan cukup padat ya. Mulai dari pagi kita sudah harus makan breakfast bersama, di situ kita sudah terbiasa berinteraksi. Selanjutnya program-program jadwal yang ada mulai dari meeting tim panjang lah. Jadi boleh dikatakan walaupun hanya beberapa hari, tetapi karena intensitas ketemunya itu cukup sering, ya itulah yang membuat chemistry di antara para pemain
itu cukup baik. Dari melihat karakteristik pemain Bahrain, ini apa saja yang perlu diwaspadai selain mungkin fisik ataupun mentalitas dari para pemain Bahrain, kemudian juga bagaimana supaya kita bisa unggul karena ada pengalaman buruk mungkin kita pernah kalah telak dengan Bahrain. Jadi Bahrain ini kan sebagian besar pemainnya berasal dari klub yang sama, dari klub yang bermain di liga lokal ya, dari Al Rifa dan Al Muharraq, itu rata-rata main dari dua klub itu. Ada juga memang yang bermain di luar Bahrain tapi di klub di sekitar Timur Tengah. Jadi mereka memiliki kolektivitas yang baik, itu yang menguntungkan mereka karena mereka sudah cukup lama juga bermain. Di lini depan juga mereka punya pemain yang caps-nya tuh rata-rata sudah di atas 30 ya. Nah yang menarik barangkali dari pemain yang bermain di lini depan, belum ada satupun yang jumlah golnya di atas 10. Ya rata-rata baru 9, baru 7, baru 6, meskipun capnya sudah banyak. Jadi artinya secara produktivitas gol, Bahrain tuh kali ini tidak memiliki striker yang betul-betul menakutkan. Sementara kita punya lini pertahanan yang mampu menahan imbang Australia tanpa gol, mampu menahan imbang Arab Saudi dengan hanya kebobolan 1 gol. Artinya pertahanan kita cukup kuat, mudah-mudahan bisa jadi modal untuk menahan gempuran Bahrain. Oke. Jarak bukan halangan bagi atlet peparnas asal Sulawesi Barat bernama Saparudin. Bahkan Saparudin menjadi satu-satunya atlet dari kontingen Sulawesi Barat. Seperti apa sosoknya? Berikut informasinya untuk Anda. Oke. Hit pertama. Semangat dan kerja keras terpancar dari raut muka Saparudin. Pemuda berusia 15 tahun ini menjadi satu-satunya atlet asal Sulawesi Barat pada ajang Pekan Paralimpiade Nasional ke-17 Solo 2024. Berbagai hambatan yang menghadang tidak sedikit pun melunturkan semangatnya. Perjalanan Saparudin berangkat ke kota Solo diwarnai berbagai persoalan. Ia berangkat sendiri tanpa rekan-rekannya di ajang multi-event olahraga disabilitas ini. Saparudin yang bertanding pada nomor 100 meter putra klasifikasi T5253 ini hanya ditemani seorang pelatih dan satu ofisial. Menariknya, kedatangan Saparudin membuat Sulawesi Barat untuk pertama kalinya ikut serta di ajang Peparnas. Saparudin sangat bangga bisa ikut ajang ini meski belum meraih medali. Bangga sih, walaupun cuma satu atlet. Udah 2 bulan. 2 bulan? Iya. Apa aja latihannya? Angkat barbel, push up, dan sprint stadion. Kalau lihat lawan-lawannya tadi gimana Mas? Merasa nervous nggak? Agak deg-degan sih. Karena apa? Beda level, saya baru 2 bulan. Dia udah tahun-tahun dia. Dan kedepannya nanti bisa kayak mereka. Semoga bisa membawa pulang emas buat daerah. Iya, banggakan daerah, terutama orang tua juga. Penampilannya di Peparnas ini membuat Safarudin termotivasi untuk kerja lebih keras lagi dan berhasrat besar bisa tampil pada edisi berikutnya. Ia juga berharap atlet lain dari Sulawesi Barat bisa mendapat kesempatan serupa. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah melalui Dinas Kominfo Kabupaten Kendal berhasil meraih penghargaan atas inovasi kumpulan data statistik terintegrasi sebagai top inovasi pelayanan publik kelompok replikasi 2024. Portal data kumpulan data statistik terintegrasi atau Kuda Sakti milik dari Diskominfo Kabupaten Kendal berhasil meraih penghargaan dan ditetapkan menjadi salah satu dari 5 terbaik nasional inovasi pelayanan publik kelompok replikasi 2024 atas inovasi kumpulan data statistik terintegrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB melalui Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas menyerahkan penghargaan kepada Bupati Kabupaten Kendal Dico M. Ganinduto dalam acara Gebiar Pelayanan Prima 2024 yang berlangsung di Grand Ballroom Grand Sheraton Jakarta, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Bupati Kendal Dico M. Ganinduto mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Kemenpan RB. Bahagia pada hari ini merupakan sebuah motivasi bagi pemerintah Kabupaten Kendal untuk mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pan RB terkait dengan top inovasi pelayanan publik gitu. Jadi memang dari awal
kita di pemerintah Kabupaten Kendal berusaha untuk bagaimana pelayanan kepada masyarakat dan juga bagaimana reformasi birokrasi itu bisa lebih baik gitu, sehingga memang yang tadinya ada ego sektoral di masing-masing OPD, kali ini sekarang kita sinkronisasi dan kita kolaborasikan semuanya menjadi satu pintu melalui Kominfo. Dengan penghargaan ini, Kabupaten Kendal diharapkan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kabupaten Kendal. Dari Jakarta, Steven Patidama, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Berbagai cara dilakukan menurunkan angka stunting di Indonesia. Salah satunya dengan cara yang unik, yaitu dengan mengkonsumsi es potong. Pemkot Semarang terus bekerja sama dengan masyarakat serta pihak swasta untuk menurunkan stunting dengan berbagai inovasi. Inovasi dilakukan di berbagai sektor, mulai dari penanganan kesehatan, pendidikan, infrastruktur hingga sanitasi. Kali ini pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan Air Minum Biru dan Jamu Jago yang mensosialisasikan pencegahan stunting dengan pemecahan rekor muri untuk es potong terbesar di dunia. Es potong terbesar di dunia yang disukai anak-anak ini dibuat dari air minum biru dan buyung upik susu. Untuk pemecahan rekor muri es potong terbesar, memberikan solusi pada stunting, pas stunting begitu kita katakan, sehingga kita dapatkan solusi yang sehat tapi hemat. Melalui brand kami, Buyung Upik, ingin menaikkan awareness tentang stunting ini. Kenapa Buyung Upik? Karena Buyung Upik itu fungsinya untuk memperbaiki pencernaan dan juga menambah nafsu makan anak. Sehingga anak-anak ini lebih suka makan gitu. Kami sebagai penyelenggara atau yang ketempatan mengucapkan terima kasih atas kemeriahan hari ini. Semoga apa yang sudah dijalin dan dilaksanakan dapat untuk terus membantu menurunkan angka stunting di Kota Semarang. Gelaran Hempas Stunting ini dibuka oleh Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu, berlangsung meriah yang diisi berbagai perlombaan, antara lain lomba kreasi minuman, lomba memasak cegah stunting, dan urban farming, lomba mewarnai, serta lomba publisitas gemar membaca. Selain perlombaan, acara ini juga menjadi momen spesial pemecahan rekor muri. Diduga diserang Ukraina, depot minyak di Feodosia, Republik Crimea, terbakar hebat. Informasi selengkapnya. Pemirsa, seekor gajah betina liar ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di dalam kawasan hutan Taman Nasional Waikambas di daerah Rawa Marjani, Waibungur, Lampung Timur. Petugas langsung melakukan uji sampel laboratorium guna menemukan penyebab pasti kematian gajah tersebut. Seekor gajah liar berjenis kelamin betina ditemukan oleh petugas patroli Taman Nasional Waikambas tergeletak mati di sekitaran daerah Rawa Marjani, Bungur, Lampung Timur. Gajah diperkirakan berusia sekitar 30 tahun, diduga mati karena sakit. Petugas langsung mengevakuasi gajah dan tidak menemukan adanya bekas luka atau tanda jeratan di mamalia besar tersebut. Ada beberapa organ tubuh di dalam gajah itu diambil untuk dibawa ke lab untuk dikopas untuk memastikan apa penyebab dari kematian, karena memang dari visual di luar tidak ditemukan tanda-tanda luka ataupun gajah itu ada mungkin bekas jerat dan sebagainya. Pada tahun ini, hingga Oktober 2024 diketahui terdapat 2 kasus kematian gajah liar di kawasan hutan Taman Nasional Waikambas. Terakhir pada bulan Agustus 2024 lalu, petugas menemukan seekor gajah mati di daerah Rawa dekat pusat pelatihan gajah yang sudah dalam bentuk tulang belulang. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.
Viral di media sosial, pemirsa, dai yang juga penceramah terkenal Ustadz Maulana berboncengan motor tanpa menggunakan helm di Jalan Protokol Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Meski sudah meminta maaf ke polisi, namun sanksi tilang tetap diberikan ke pemotor yang memboncengnya. Ustadz Maulana. Dai kondang Ustadz Maulana viral di media sosial saat tertangkap kamera berboncengan motor tanpa menggunakan helm di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ustadz Maulana yang mengenakan busana khasnya untuk berceramah sempat menyapa warga yang memanggilnya. Setelah videonya viral, Satlantas Polrestabes Makassar mengaku telah mendapat klarifikasi dari Ustadz Maulana yang mengaku aksinya itu spontan karena takut terlambat datang ke lokasi ceramah lantaran terjebak macet. Meski Ustadz Maulana telah meminta maaf atas aksinya itu, polisi tetap akan memberikan sanksi tilang pada pemotor yang membonceng Ustadz Maulana. Pada saat itu macet dan waktu sudah buru-buru, beliau tidak mau mengecewakan orang yang mengundang. Jalan-jalan satu-satunya beliau harus naik motor untuk cepat sampai ke lokasi. Kalau untuk pengemudi motornya sendiri, memang yang membonceng, apakah di pengemudi motornya sementara dilakukan penelusuran di data kendaraan di Telantas Polda, karena kan di Petarani kan sudah dilengkapi dengan kamera etle. Berarti akan ada sanksi tilang seperti ya, itu? Kalau datanya bisa mungkin akan dilakukan tilang etle. Polisi mengimbau agar warga menaati peraturan lalu lintas demi keselamatan di jalan raya, seperti wajib menggunakan helm bagi pengendara dan yang dibonceng sepeda motor. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Pin, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno gelar bedah buku berjudul Introducing Indonesia to the World di Yogyakarta. Buku ini bercerita mengenai perjalanan panjangnya dalam mengelilingi ratusan keindahan desa wisata di Indonesia. Penerbit Pohon Cahaya mencetak dan melaunching buku yang ditulis oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno berjudul Introducing Indonesia to the World di Bantul, Yogyakarta. Sebagai penulis, Sandiaga menceritakan perjalanan kerjanya dalam mengelilingi ratusan desa wisata yang mengangkat tema keanekaragaman budaya, keindahan alam, potensi ekonomi Indonesia, serta pentingnya promosi pariwisata secara global. Perjalanan spiritual saya mengarungi desa-desa wisata di Nusantara. Hari ini kita telah memiliki 6.016 desa wisata yang berjejaring dalam jaringan desa wisata, dan ini adalah produk wisata yang luar biasa yang bisa menjuarai tingkat dunia dan mampu menciptakan banyak lapangan kerja. Pada kesempatan lain, Menparekraf juga menghadiri milad ke-6 Yayasan Padi Indonesia Jaya yang digelar di TKL Eco Park, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dalam acara ini, Sandiaga meninjau beragam karya ekonomi kreatif lokal yang telah sukses di pasaran, serta turut meluncurkan produk terbaru buatan warga lokal, yakni sabun cuci piring Silite. Dengan beragam karya ekonomi kreatif ini, Sandiaga optimis sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan terus tumbuh positif, meski Indonesia tengah mengalami deflasi ekonomi. Dari Yogyakarta dan Magelang, Anissa Rizkia Fadoli, Kus Hendarto, iNews melaporkan. Seorang mantan pekerja migran asal Subang, Jawa Barat menyulap limbah diapers atau popok menjadi pot bunga. Kini pot dari limbah diapers tersebut telah tembus pasar mancanegara. Supianto, mantan pekerja migran Indonesia asal desa Compreng, kecamatan Compreng, Kabupaten Subang ini berhasil menyulap limbah diapers menjadi pot bunga. Sebelum menjadi pot, Supianto yang pernah bekerja di Taiwan ini berkeliling kampung mencari diapers dari popok bekas. Diapers yang ia dapat dikumpulkan untuk dibersihkan lalu dijemur dan dipotong-potong. Potongan diapers dicampurkan dengan semen putih dan dibentuk ke dalam cetakan pot. Bahkan gel limbah diapers pun dapat dimanfaatkan menjadi media tanam yang menjuburkan tanaman. Sebelumnya Supianto kembali ke Indonesia pada tahun 2019 sulit mendapatkan pekerjaan.
Lalu ia mengikuti Pertamina IP melalui program Purnama Subang yang bertujuan memberdayakan mantan PMI secara ekonomi dan sosial. Inovasi ini bukan saja mengurangi limbah, tapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, bahkan menjadi tempat pelatihan pelajar magang. Dalam pembuatan ini kita libatkan ada beberapa Yang pertama itu ya secara otomatis dari Purna PMI itu sendiri, dari anggota Purna PMI yang tergabung dalam Indonesian Migrant Worker Association. Dan yang kedua dari siswa. Kenapa kita melibatkan sekolahan? Karena kita juga mensosialisasikan ke para siswa bahwa pempas bekas itu sangat berbahaya kalau dibuang ke sungai. Sehingga nanti setelah kita edukasi dan mereka langsung dipraktekkan untuk pembuatannya. Dan pembuatannya itu ketika mereka sudah bisa dipraktekkan di rumah. Sehingga mereka jadi ibaratnya jadi vendornya di rumahnya masing-masing. Seorang pelajar yang dapat pelatihan mengaku jadi mengetahui bahaya limbah diapers dan dapat menanggulanginya hingga mendapatkan penghasilan sendiri. Banyak pengalaman gitu, jadi bisa memanfaatkan ini limbah, memanfaatkan limbah pempes jadi barang yang bermanfaat. Udah bisa sekarang buat? Udah. Pot bunga dari limbah diapers ini dijual seharga Rp50.000 hingga Rp1.000.000 untuk kualitas ekspor. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sudah mendekati jam sarapan, kira-kira Galuh mau makan apa nih? Saya sepertinya akan mencari makanan yang ringan-ringan saja. Ringan-ringan. Nah, Galuh dan juga pemirsa, ada yang menarik nih bagi Anda kalangan foodies. Di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan, sebuah festival kuliner kembali digelar dengan puluhan stand makanan. Wow, dan kali ini mengusung tajuk Sweet and Spicy Hot Chili Padi, Anda bisa berburu aneka makanan mulai dari appetizer hingga dessert yang menyegarkan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Bayu Pradana. Pamit undur diri pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa. Pemirsa, kuliner di kawasan Blok M seakan tidak ada habisnya. Kali ini dapur kuliner Nusantara yang kembali digelar di Blok M Square Teras Berlian dengan tema Sweet and Spicy Hot Chili Padi. Diramaikan puluhan stand, makanan dijajakan dalam festival ini pun beragam. Mulai dari lemang serikaya, surabi, mochi, hingga es serut kekinian bisa Anda jumpai di sini. Sebenarnya sih temanya sweet itu yang mengandung manis-manis dan pedas-pedas ya. Tapi aku ada beberapa juga dari daerah-daerah, mungkin bisa nanti dicoba dan dilihat sini. Festival kuliner ini menyajikan pilihan makanan yang variatif. Mulai dari aneka appetizer, main course, hingga dessert yang menyegarkan. Makanan Nusantara menjadi highlight dari festival ini untuk menunjukkan kayanya cita rasa tanah air. Sebetulnya iseng aja sih mau lihat-lihat jajanan. Pengen ngemil-ngemil karena tadi udah makan berat. Terus tadi lihat ada yang berasap-asap seru pas disamperin ternyata lemang. Terus akhirnya kita tadi nyobain yang lemang rendang, enak banget sampai bawa pulang juga lemangnya. Seru banget sih, maksudnya kita juga jadi bisa nyobain banyak ya di satu tempat. Terus suasananya juga terbuka, jadi seru aja gitu. Apalagi di sini kan juga banyak masakan-masakan jajanan lokal ya, yang kita juga kayak tadi ada lemang, rendang gitu kan, wah itu menarik banget. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba? Festival ini digelar sejak 2 hingga 13 Oktober mendatang dan siap membuat lidah Anda bergoyang. Dari Jakarta, Dilamia Aulia dan Di Bernadi, iNews melaporkan.